Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sebulan pertama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung menunjukkan gaya kepemimpinan yang energik dengan strategi diplomasi tingkat tinggi yang menggebrak. Langkah-langkahnya dalam merajut hubungan internasional bukan hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga visi besar untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung global. Dari mengutus Menteri Luar Negeri ke KTT BRICS, hingga menggelar pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Cina, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil, Prabowo membuktikan bahwa ia tidak main-main dalam memajukan kepentingan bangsa di ranah internasional. Langkah awalnya dimulai dengan mengutus Menteri Luar Negeri ke KTT BRICS, sebuah forum ekonomi global yang menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Kehadiran Indonesia di forum ini menegaskan komitmen Prabowo untuk memperluas jaringan ekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Melalui forum ini, Indonesia mendapatkan peluang untuk mendorong investasi di sektor strategis, memperluas akses pasar, dan menggalang dukungan dalam isu-isu global seperti energi hijau dan transformasi digital. Tak lama setelah itu, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Prabowo tidak hanya membahas penguatan kerjasama ekonomi, tetapi juga mencakup topik ekonomi biru serta pembangunan tanggul laut raksasa. Harapannya, pembahasan ini dapat berlanjut, terutama dalam pengembangan sektor ekonomi biru yang berfokus pada potensi maritim seperti energi, tenaga surya, hingga sektor perikanan. Prabowo menunjukkan bahwa ia mampu menjaga keseimbangan diplomatik di tengah rivalitas global yang semakin intens. Dari Cina, Prabowo melanjutkan diplomasi globalnya dengan bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja resmi Prabowo di Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Menariknya, di tengah transisi kepemimpinan di Amerika Serikat, Prabowo juga menggelar pembicaraan telepon dengan Presiden terpilih Donald Trump, menunjukkan fleksibilitas diplomasi Indonesia yang siap menyesuaikan diri dengan dinamika politik internasional. Tidak berhenti di situ, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Peru untuk menghadiri KTT APEC. Di forum ini, ia menegaskan pentingnya perdagangan inklusif dan berkeadilan, serta mengajukan inisiatif untuk memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dengan pendekatan yang lugas, Prabowo berhasil menarik perhatian negara-negara anggota lainnya terhadap potensi Indonesia sebagai mitra strategis. Setelah itu, ia melanjutkan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT G20, forum utama yang membahas isu-isu global seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, transformasi digital, dan perubahan iklim. Kehadiran Prabowo di kedua forum ini mempertegas peran Indonesia sebagai jembatan antara dunia berkembang dan negara-negara maju. Langkah diplomatik Prabowo ini mengundang berbagai reaksi. Di satu sisi, gebrakan ini dianggap sebagai angin segar bagi politik luar negeri Indonesia, menunjukkan keberanian dan kesiapan untuk bersaing di panggung global. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan efektivitas langkah-langkah ini dalam membawa manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Namun, yang jelas, Prabowo telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara tentang visi besar, tetapi juga bergerak cepat untuk mewujudkannya. Sebulan kepemimpinan Prabowo telah memberi warna baru dalam dinamika diplomasi Indonesia. Dengan pendekatan yang ia terapkan, Indonesia kini berdiri lebih percaya diri di tengah persaingan global. Jika ritme ini terus terjaga, era Prabowo bisa menjadi momen kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan global yang disegani.